Jadi di part 6 ini kita akan lanjut ke konsep theory of the frame. Nah, jadi di theory of the frame ini kita akan membedah isi dapur dari sebuah perusahaan atau isi dapur dari sisi penjual ataupun supply. Nah, konsep pertama dalam theory of the frame ini adalah production function atau teori produksi. Yaitu hubungan antara jumlah input dengan jumlah output yang dihasilkan. Ya, secara sederhana, semakin banyak sumber daya itu biasanya semakin banyak yang diproduksi. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perusahaan itu mengubah input ya, seperti modal, karyawan, mesin menjadi output ya, barang jadi. Jadi prosesnya itu input, proses produksi, output. Nah, output ini jadilah barang jadi dan siap ditawarkan di masyarakat. Nah, konsep di dalam teori produksi ini yang pertama ada marginal product. Marginal product itu adalah tambahan output dari satu input tambahan. Tambahan output dari satu input tambahan. Misalnya di kedai kopi lo, satu karyawan itu bisa menghasilkan 20 kopi. Nah, dua karyawan bisa menghasilkan 45 kopi. Maka berarti marginal produk yang untuk karyawan kedua itu 25. Itu simpelnya. Nah, selanjutnya ada law of diminishing marginal product. Yaitu hukum marginal product yang semakin berkurang. Maksudnya gini, ketika satu input terus ditambah, ya, akan tetapi input lainnya menetap. Maksud dari input yang terus ditambah itu seperti karyawan ataupun tenaga kerja. Nah, sedangkan input yang menetap ini seperti luas lahan atau luas pabrik. Maka tambahan outputnya itu akan semakin menurun. Jadi contohnya misalnya lo punya dapur. Kalau di dapur lo itu satu koki bisa menghasilkan 20 porsi, dua koki bisa menghasilkan 45 porsi, tiga koki bisa menghasilkan 65 porsi. Nah, apa yang terjadi kalau di dapur kecil lo ada 8 koki? Maka tentu saja proses produksinya itu akan terganggu, ya akan saling bertabrakan gitu. Kenapa? Karena luas pabriknya, luas dapur lo itu lo nggak besarin gitu. Lo terus tambah karyawan lo, tapi input luas dapur lo itu lo tetap aja gitu, gitu-gitu aja. Nah, oke, selanjutnya ada preset input dan variable input. Nah, preset input itu adalah input yang tidak bisa diubah, tidak bisa ditambah atau dikurangi dalam jangka waktu cepat. Contoh preset input itu seperti pabrik, luas lahan. Nah, variable input itu adalah yang tidak input yang bisa diubah, ya, bisa ditambah atau dikurangi dalam jangka waktu cepat. Contoh variable input di kedai kopi itu seperti gula, susu, creamer, ya, kemasan. Oke, selanjutnya kita masuk ke cost theory, teori biaya. Nah, konsep yang pertama itu ada fixed cost. Fixed cost ini adalah biaya yang nominalnya bakal tetap sama meskipun lo terus menambah produksi lo. Contoh fixed cost itu seperti pajak bangunan, lisensi usaha, listrik dan internet. Selanjutnya ada variable cost. Variable cost ini adalah biaya yang nominalnya bakal tetap biaya yang nominalnya bisa berubah ya, tergantung dari
berapa yang lo produksi. Contoh variable cost di kedai kopi tadi itu seperti gula, susu, creamer, kemasan. Ya. Selanjutnya ada total cost. Nah, total cost ini gabungan dari kedua biaya tadi, ya, fixed cost dengan variable cost. Oke, selanjutnya ada average fixed cost. Nah, average fixed cost ini adalah biaya tetap yang ditanggung atau dibebankan dari satu unit produk gitu. Jadi rumus dari average fixed cost ini adalah fixed cost dibagi dengan quantity. Ya, quantity itu maksudnya jumlah produksi. Jadi average fixed cost ini bisa dikurangi dari lo nambah produksi lo gitu. Jadi contohnya misalnya fixed cost lo itu seperti sewa tempat, pajak bangunan, internet dan listrik, ya totalnya 10 juta. Nah, lo produksi 1000 kopi. Nah, 10 juta dibagi dengan 1000, hasilnya 10.000. Nah, maka average fixed cost lo itu 10.000 per unit. Nah, selanjutnya ada average variable cost. Nah, average variable cost ini gue buat simpel-simpelnya adalah modal yang lo butuhkan untuk buat satu barang. Contohnya seperti kopi, ya, untuk lo menghasilkan kopi lo butuh susu 2000, kopi 2000, biji kopi 2000, creamer 2000, kemasan 2000. Nah, maka totalnya 8000 buat bikin satu kopi. Maka average variable cost lo ini adalah 8000. Simple banget. Nah, average total cost. Nah, average total cost ini adalah gabungan dari average fixed cost dan average variable cost. Oke, gue buat simulasi nyatanya itu gini. Misalnya gue buka kedai kopi. Gue hitung dulu fixed cost-nya. Fixed cost-nya itu seperti sewa tempatnya, pajak bangunannya, internet dan listriknya, maka totalnya 10 juta. Nah, terus gue produksi 1000 kopi. Nah, 10 juta dibagi dengan 1000, 10.000. Ya, average fixed cost gue 10.000 per kopi, ya, per barang, per satu unit barang. Nah, habis itu gue cari lagi deh average variable cost-nya berapa. Nah, untuk buat satu kopi, variable cost-nya itu susu 2000, gula 2000, creamer 2000, biji kopi 2000, kemasan 2000. Maka average variable cost gue itu 10.000 gitu. Nah, gue gabungin average fixed cost gue 10.000, average variable cost gue 10.000, maka totalnya itu average total cost gue itu 20.000 tuh. Nah, oke, selanjutnya ada marginal cost. Marginal cost ini simpelnya tambahan biaya dari satu unit ekstra. Jadi misalnya nih, ya, lo produksi 1000 kopi, ya, 1000 kopi. Nah, total biaya lo itu 1 juta. Nah, lo tambahin kopi yang ke 1001, ya, maka total biaya lo nambah. Nah, jadi 1 juta 20.000. Maka marginal cost-nya itu 20.000. Nah, itu simpel. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep revenue theory atau teori pendapatan. Konsep pertama dalam teori pendapatan ini adalah total revenue. Nah, total revenue ini adalah seluruh uang yang masuk dari hasil bisnis lo.
rumusnya itu total revenue sama dengan price dikali dengan quantity. Jadi contohnya misalnya gue jual kaos dengan harga 100.000. Nah, gue produksi atau gue jual 500, maka total revenue gue itu 50 juta. Total revenue gue 50 juta. Nah, selanjutnya ada average revenue, yaitu pendapatan rata-rata dari setiap satu unit produk yang terjual. Nah, secara matematis average revenue ini bakal tetap sama dengan price barangnya. Jadi misalnya contoh tadi total revenue-nya itu 50 juta. Ya, 50 juta. Nah, total revenue-nya ini dibagi lagi dengan kuantitinya. 50 juta dibagi dengan 500, maka hasilnya 100.000. Oke, selanjutnya ada marginal revenue, yaitu tambahan pendapatan dari satu unit ekstra yang dijual atau diproduksi. Misalnya, gue berhasil jual kaos gue 1000 pieces dengan total pendapatan 10 juta. Nah, gue tambah lagi nih, gue tambah satu produksi satu kaos dan gue jual lagi, maka total yang terjual itu 1001. Nah, maka total pendapatannya itu juga naik menjadi 10 juta 100.000, maka marginal revenue gue 100.000. Nah, marginal revenue ini sebenarnya pesangan dari marginal cost tadi. Oke, kita lanjut ke konsep profit maximization. Jadi perusahaan itu mengambil keputusan produksi di titik marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi logika intinya itu kalau marginal revenue-nya ini masih lebih tinggi dibandingkan marginal cost-nya, maka produksinya harus tetap digaspol. Kalau marginal revenue ini sama dengan marginal cost, maka ini adalah titik optimal. Lalu maju dikit, lu langsung rugi. Nah, apabila marginal revenue-nya ini lebih rendah dibandingkan marginal cost-nya, maka produksinya itu harus di stop karena rugi. Oke, simpelnya gitu guys. Oke, konsep selanjutnya itu ada economies and diseconomies of scale, yaitu hubungan antara skala produksi dengan average cost, average total cost-nya. Oke, langsung saja kita ke konsep economies of scale. Economies of scale ini adalah kondisi di mana semakin besar skala yang diproduksi suatu perusahaan, average total cost-nya ini malah semakin menurun. Nah, kenapa? Penyebabnya ini ada beberapa. Yang pertama, perusahaan tersebut itu pakai spesialisasi. Ada yang fokus marketing, ada yang fokus produksi, ada yang fokus keuangan. Alasan yang kedua itu mereka beli mesin yang lebih canggih gitu, atau beli teknologi yang lebih canggih supaya mereka bisa memproduksi suatu barang itu dengan biaya yang lebih irit gitu. Nah, alasan yang ketiga ini adalah beli diskon bahan baku. Beli diskon bahan baku maksudnya misalnya gini, lo beli tepung 10 kilo itu harganya 10.000. Nah, tapi kalau lo beli tepung 10 ton harganya itu 8.000 gitu. Karena lo beli dengan jumlah yang banyak maka harganya murah. Ataupun fixed cost-nya itu diperkecilin, ditekan. Maksudnya fixed cost-nya itu ditekan, ya kita produksi lebih banyak.
Oke, selanjutnya diseconomies of scale. Nah, diseconomies of scale ini adalah kondisi di mana semakin besar skala produksi suatu perusahaan, nah, average total cost ini malah naik. Nah, ini adalah kebalikan total dari economies of scale tadi. Di titik ini perusahaan sudah besar efisiensinya. Nah, beberapa penyebabnya itu yang pertama masalah komunikasi, yaitu alur koordinasinya itu antar departemen itu jadi lambat dan berbelit-belit. Nah, yang kedua birokrasi gemuk, karena banyaknya lapisan-lapisan manajemen yang membuat pengambilan keputusannya itu melambat. Penurunan motivasi itu maksudnya karyawan di perusahaan besar itu seringkali merasa cuma jadi buat kecil, akhirnya tingkat efisiensi dari perusahaan tersebut itu menurun. Ada duplikasi tugas. Duplikasi ini maksudnya adanya tim yang berbeda, tapi secara tidak sengaja mengerjakan tugas yang sama. Nah, itu adalah masalah agensi, agensi program. Yaitu si pemilik perusahaan tidak bisa mengawasi semua karyawannya. Alhasil si manajer itu enggak bekerja secara efisien seperti yang diinginkan. Sudah cukup, kita lanjut lagi.